Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yukomam Surya Bagus Pangestu. Kalian bisa memanggil saya Restu. Saya memiliki NIM 249014101434. Saya dari kelas AAD jurusan DKV. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan suatu materi bahasa Indonesia yang bertemakan paragraf. Pada video presentasi saya akan menjelaskan definisi paragraf, syarat-syaratnya, dan jenis-jenis paragrafnya. Dimulai dari pengertian ataupun definisi paragraf. Paragraf merupakan rangkaian kalimat yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan pokok yang utuh. Umumnya, kalimat-kalimat paragraf itu saling berkaitan satu sama lain dan mengusung satu pokok pikiran tertentu, pokok-pokok pikiran atau gagasan dalam sebuah paragraf akan menjadi jelas oleh uraian-uraian tambahan yang tertuang dalam kalimat-kalimat jelas. Lalu, pembentukan sebuah paragraf memiliki tujuan untuk memudahkan penguraian ataupun memberikan pemahaman atau kejelasan penulis ataupun pembuat kepada khalayak umum. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan syarat-syarat paragraf seperti halnya kalimat. Sebuah paragraf juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Setidaknya ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1. Kesatuan. Sebuah paragraf tentunya hanya mengandung satu tema atau satu gagasan utama. Gagasan itu harus ditunjang oleh gagasan-gagasan penjelas yang berhubungan dengan gagasan utama. Dengan kata lain, ide ataupun gagasan-gagasan penjelas tidak boleh bertemakan ataupun memiliki penjelasan yang bertentangan dengan gagasan utama. Lalu ada koherensi. Koherensi adalah kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat yang lain, dan kalimat yang lain harus berhubungan dengan paragraf yang diisikan. Lalu yang terakhir ada kelengkapan pengembangan paragraf. Suatu paragraf dikatakan lengkap apabila berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan topik kalimat ataupun gagasan utama. Sebaliknya, paragraf dikatakan tidak lengkap apabila hanya diperluas oleh ataupun hanya berisikan pengulangan kata ataupun kalimat. Lalu saya akan menjelaskan jenis-jenis paragraf. Berdasarkan jenisnya, paragraf dibedakan menjadi: yang pertama ada jenis paragraf berdasarkan sifat dan tujuannya. Itu ada paragraf pembuka. Tiap jenis paragraf akan memiliki kalimat pembuka ataupun pengantar paragraf itu. Oleh sebab itu, sebagai paragraf semacam itu harus menarik minat dan perhatian pembaca, serta sanggup menyiapkan pikiran pembaca kepada khalayak umum. Lalu ada paragraf penghubung. Paragraf ini
biasanya ditempatkan di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Inti persoalan yang akan dikemukakan penulis ataupun pembuat akan terdapat dalam paragraf ini. Dan terakhir ada paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang digunakan untuk mengakhiri ataupun menutup suatu paragraf. Dengan kata lain, paragraf ini terkadang mengandung kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan ataupun diuraikan dari paragraf-paragraf penghubung sebelumnya ataupun paragraf penjelas sebelumnya. Lalu sebelumnya berdasarkan kalimat utamanya. Ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini memiliki pokok persoalan ataupun kalimat utama yang berada pada awal kalimat. Lalu ada paragraf induktif. Paragraf ini biasanya dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan ataupun perincian-perincian, kemudian ditutup dengan kalimat utama. Lalu ada paragraf gabungan ataupun paragraf campuran. Pada paragraf ini, kalimat topik ditempatkan pada bagian awal dan akhir paragraf. Lalu ada paragraf tanpa kalimat utama ataupun kalimat utama pada seluruh paragraf. Paragraf ini tidak mempunyai kalimat utama, berarti pikiran utama tersebar di seluruh kalimat ataupun paragraf itu sendiri. Bentuk-bentuk ini biasanya digunakan dalam paragraf narasi ataupun deskripsi. Lalu ada paragraf iteratif. Paragraf iteratif adalah paragraf yang kalimat utamanya yang terletak pada tengah-tengah paragraf. Lalu ada paragraf berdasarkan bentuk unit tulisan ataupun sifatnya. Dibedakan menjadi paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan tentang suatu peristiwa ataupun kejadian dalam paragraf tersebut. Nah, paragraf narasi pula terdapat alur cerita, tokoh, setting, dan konflik. Lalu ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah salah satu jenis paragraf yang melukiskan objek sesuai dengan keadaan sebenarnya. Lalu ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang membuktikan kebenaran mengenai suatu hal. Lalu ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu. Lalu yang terakhir ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang berisi uraian ataupun penjelasan tentang sesuatu topik dengan tujuan memberikan informasi atau pengetahuan tambahan kepada pembaca. Oke, sekiranya itu saja yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Apabila terjadi salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Terakhir saya ucapkan santai. Sampai jumpa di video selanjutnya.